Gini ya, jadi perspektif Islam atau taqarrub ilallah itu mulai dulu itu orang mau tidak mau subjektif, tapi hukum pokoknya sama. Misalnya orang mencintai Allah, ada yang saking mencintainya itu tidak pernah nyebut Allah. Ada wali itu mencintai Allah tidak pernah nyebut Allah, karena dia takut ini nama sakral, jangan-jangan dilecehkan. Imam Malik itu pernah ada seorang pengemis datang, ya Imam Malik saya minta uang. Imam Malik jawabnya itu, saya tidak punya uang, baru tidak bawa uang, juga tidak punya uang. Kamu besok ke rumah saya atau nanti ke rumah saya, tak kasih uang. Terus diberi nasihat sama temennya. Halai itu mbok ya Anda ngomong rozaqakallah. Ya, semoga Allah memberi rezeki kamu. Jawabnya Imam Malik itu apa? Saya masih hafal teksnya. Fa'ana ujillu ismallahi ta'ala an askuro indaman yakrohu sama'ahu. Ada yang baca sima'ahu walau dimna jumlatin. Saya tidak mau nyebut nama Allah pada orang yang nggak suka nama itu, meskipun tuh hanya secara apa itu eksplisit. Artinya kalau dongakno itu serang di duit, jaluk duit kayak itu kira-kira itu. Wong saya mintanya uang kok dikasih apa? Doa. Jadi kadang-kadang orang cara mencintai Allah itu, lah ya bagi pengemis tadi rozaqakallah itu maknanya kan nggak mau memberi kan? Doa tadi kan disimpulkan nggak mau memberi. Sama seperti kita di Jawa ada keponakan misalnya mau mondok pamit padenya, kata padenya, ya wis le tak sangoni slamet, ya sudah tak sangoni slamet. Slamet ndonga tok gak modal agak tunggale. Berdoa saja tanpa modal. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu diantaranya orang yang meriwayatkan hadis Innallaha ta'ala kallafani an asrifa anhu du'a. Allah memaksa saya, menugaskan saya supaya tidak semuanya itu dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kiai kalau ada orang potongan rai mustajab, wajahnya itu tidak meyakinkan mustajab doanya. Ya saya ini miskin, utang saya banyak. Enggak akan dijazahi disuruh doa atau duha atau baca waqiah. Karena sekali itu dipraktekkan dan kita tahu potongan gak mandi, itu nanti nyalahkan institusi doa. Jute saya duha juga tetap miskin, saya doa juga tetap miskin. Daripada Allah disalahin mendingan pon sing kerja tenanan. Sayyidina Umar ketika ada orang minta uang dan minta doa, kamu harus kerja yang serius. Fa innas sama ala tumtiru daban, langit tidak akan menghujankan apa? Emas. Jadi di mana-mana mencintai itu ekspresinya macam-macam. Ada ulama yang saking senangnya umatnya Nabi senang silaturahim. Ada ulama yang saking senangnya umat Nabi gak suka silaturahim dengan arti berkunjung, karena itu dianggap mengganggu. Teman kita punya anak, punya istri, kadang pas harmonis kita datang terganggu. Wong saya pernah dolan di orang, pas tukaran sama istrinya, itu berhenti dulu ada Gus Pak, nanti teruskan. Ternyata orang tengkar itu diganggu juga gak suka. Jadi tiket, cek, ono Gus Pak, kok terus no. Jadi ternyata orang bertengkar juga gak mau diganggu. Setelah itu tak tanya, tadi diteruskan tengkar aja, materinya lupa Gus. Materi untuk nyerang istrinya lupa. Nah begitu juga zaman Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang saking senengnya Nabi sering sowan istifadah. Ada yang saking senengnya Nabi nggak sowan, takut ganggu. Nabi punya keluarga, punya anak, punya istri. Ada yang saking senengnya Nabi, kalau ketemu Nabi itu melihat wajahnya sampai dia tahu detail wajah Nabi kayak apa, rambutnya kayak apa. Ada juga yang sama sekali ditanya, sifli wajah Rasulullah, tolong ceritakan ke saya wajah Nabi itu kayak apa. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda ini sahabat masa tidak melihat wajahnya Nabi? Ijlalan rasa kalau ketemu beliau itu hormat sekali sampai gak berani menatap mukanya. Sama-sama seneng tapi ekspresinya beda. Saya kalau ngaji usul fikih di pondok saya sering cerita fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu, itu Islam hanya memerintahkan ikram, memuliakan, tapi prakteknya beda-beda. Di kampung kamu ketemu tetangga tidak tanya itu sombong, tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya namanya kepo. Dianggap ganggu privasi. Sama-sama maknanya ikram. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepatnya bukan main. Katanya seneng Allah, munajat lah, kok seneng cepat, berarti gak begitu seneng. Tapi Ibnu Abbas kebalik cara tanya, kenapa kamu kalau sholat cepat? Setan nata-nata mau goda saya, ternyata saya selesai, jadi kecelik dia. itu juga ilmu. Ya artinya
cara itu tidak usah distandarkan gitu ya, monggo lah, sepenting ada sanadnya. Ada apa? Ada sanadnya. Ya saya seperti datang ke sini itu mungkin bagi Anda bagus. Wah Gus Pak persorawo alhamdulillah. Jari santriku, waduh gak ngaji meneh diganggu wong UII. Jadi Anda statusnya bagi saya pengganggu. Nah, itu juga yang terjadi di tafsir. Wasab'atin idza raja'tum. Ada pelanggaran tertentu di puasa, itu kafarahnya itu fasyamu salasati ayamin fil haji wasab'atin idza raja'tum. 7 ketika kamu pulang. Itu kata Abu Hanifah, 7 hari ini boleh dilakukan di kawasan Mekah. Asal selesai haji sudah. Tapi bagi Imam Syafi'i pulang itu harus sudah sampai rumah. Sekarang saya beri pertanyaan. Ketika Pak Fajar ini acara selesai, terus dia pamit saya pulang. Gus saya tak pulang. Bagi saya dia sudah pulang meskipun masih di jalan. Tapi bagi istrinya istilah pulang kalau sudah sampai rumah. Lalu idza raja'tum itu pulang itu menurut siapa? Mas Majdi nanti ketika sudah pamit di bandara kita bilang sudah apa? Pulang. Tapi kata istrinya belum. Sama-sama istilahnya wasaf'atin idza raja'tum. Ada kiai itu tidak pernah mikir Islam sama sekali. Sebenarnya sama Islam bukan main, tapi gak tahu mikir Islam. Tak tanya Islam agamanya pangeran Gus, mbok pikir keliru, ono sing duwe. Islam itu milik Allah, ya, mesti diurus sama Allah. Tidak usah kamu pikir. Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakalnya nggak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat malah keliru saking semangatnya. Ya macam-macam. Sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu seneng sama anak-anak, anak kamu main pakai motor atau pakai ontel. Pilihannya 2. Kamu peduli, ayo kawal nanti kalau jatuh, ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada enggak? Sembarno ae wis pinter. Anakku wis pinter, nak tiba tangi dhewe, anakku sudah pinter kan. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna seneng itu harus terbentuk satu versi. Seneng anak ya nak dolan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah mandiri.